Tapi ketika identitas itu sudah ganti menjadi identitas si penemu jodoh yang menemui jodohnya, maka dia akan ketemu jodohnya dengan cara apapun. Kata kuncinya adalah kecanduan. Kalian harus terbebas dari kecanduan. Apapun itu. Entah itu kecanduan makanan atau kecanduan aktivitas tertentu. Maka jodoh kalian cukup ditemui doang. Dan kalian pasti akan ketemu dengan jodoh kalian karena identitasnya sudah berubah, udah ganti. Oke, kembali lagi bersama saya Fahmi, founder dari komunitas Menemui Jodoh. Kali ini kita akan bahas tips and trick bagaimana kalian bisa shifting identitas dari pencari jodoh menjadi penemu jodoh. Ya, ini berurutan dengan materi kita yang kemarin, yang minggu lalu aku posting. Ya, ketika kalian masih menghuni identitas si pencari jodoh, maka kalian tidak akan pernah bisa menemukan jodoh kalian. Karena yang menemukan jodoh kalian adalah si penemu jodoh. Ya, kalau pencari ya dia akan terus mencari. Ya, dan sesuatu yang dicari itu sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang sulit. Ya, maka kalian akan terus kesulitan menemukan jodoh. Tapi ketika identitas itu sudah ganti menjadi identitas si penemu jodoh yang menemui jodohnya, maka dia akan ketemu jodohnya dengan cara apapun. Ya, kita nggak ngerti Allah mempertemukan kita dengan jodoh kita itu dengan cara apa. Yang pasti kalian akan ketemu sama jodoh kalian. Oke, langsung aja gimana caranya supaya kalian bisa shifting dari identitas yang pencari ini menjadi penemu. Oke, caranya adalah kalian harus terbebas dari seluruh aktivitas yang selama ini tidak kalian sadari. Kalian kecanduan terhadap aktivitas tersebut. Ya, kata kuncinya adalah kecanduan. Kalian harus terbebas dari kecanduan. Apapun itu. Entah itu kecanduan makanan atau kecanduan aktivitas tertentu. Ya, makanan, minuman atau aktivitas tertentu. Coba kalian cek ya, apa aja aktivitas kalian yang selama ini kalau kalian tidak melakukannya ada perasaan tidak nyaman yang kalian alami di batin kalian. Yaitu adalah kecanduan kalian. Ya, entah itu kecanduan misalkan makan makanan tertentu atau minum minuman manis misalkan atau minum kopi gitu ya. Terus apa kalau cowok-cowok itu bisa ngerokok gitu ya. Terus bisa jadi juga nonton video porno gitu-gitu. Itu adalah kecanduan-kecanduan yang selama ini tidak kalian sadari. Yang itu bisa mengekalkan identitas kalian saat ini. Ya ketika identitas kalian kekal, ya maka hidup kalian akan stuck juga, stuck di identitas tersebut. Jadi penjelasannya adalah apapun yang membuat kalian kecanduan, ya aktivitas yang membuat kalian kecanduan itu hanya akan memendam emosi kalian yang harusnya kalian alami. Misalkan contoh ya, minum minuman manis atau kopi lah. Ya, coba deh kalau misalkan kalian sudah setiap hari minum minuman manis atau kopi gitu ya. Coba kalian berhenti. Coba rasakan emosi apa yang muncul. Ya, pasti ada sensasi yang nggak nyaman banget ya di batin kalian kan. Entah itu rasa kecemasan atau ketakutan gitu ya, atau kesedihan misalkan gitu ya. Itu adalah emosi ya yang kalian bawa ya, yang mewakili identitas kalian gitu. Ya, jadi ketika kalian misalkan teridentifikasi sebagai identitas yang pencari gitu ya, pencari kebahagiaan misalkan. Kalian mengira bahwa kalian bisa menemukan kebahagiaan dari minum-minuman yang manis atau kopi tersebut atau rokok tersebut. Kalian mengira adalah itulah kebahagiaan. Ya, kalian hanya akan mendapatkan kebahagiaan dari faktor eksternal ya atau faktor di mana kalian melakukan aktivitas kecanduan tersebut. Ya padahal apa? Sejatinya kebahagiaan itu kan adanya di dalam batin kita kan. Kita sebenarnya kita tidak perlu ya, kita tidak memerlukan realitas eksternal untuk merasakan bahagia itu kan. Karena bahagia kan adanya di dalam diri kita kan. Oke? Nah, tapi ketika kalian berhenti melakukan sesuatu tersebut ya, kecanduan tersebut, maka coba rasakan apa emosi yang muncul. Yaitu adalah emosi dari sosok yang mencari identitas si pencari, pencari kebahagiaan. Ya, karena kalau dia tidak melakukan aktivitas tersebut, maka kebahagiaannya dia tidak bisa merasakan kebahagiaannya. Dia hanya akan merasakan kecemasan mungkin, ketakutan, kesedihan gitu ya. Jadi ketika kalian bisa merasakan rasanya total, ya maka dia akan runtuh rasanya beserta identitasnya. Ya ketika identitasnya runtuh, maka identitas lama kalian akan shifting ke identitas yang baru. Ya, identitas yang mungkin adalah bernama penemu, penemu jodoh. Maka jodoh kalian cukup ditemui doang.
dan kalian pasti akan ketemu dengan jodoh kalian karena identitasnya sudah berubah, udah ganti. Ya, pola-pola untuk terbebas dari kecanduan ini udah aku ajarin di program Menemui Jodoh. Ya, memang tidak mudah, teman-teman, memang tidak mudah untuk terlepas dari kecanduan. Tapi di program Menemui Jodoh, aku juga membimbing kalian, memberikan materi praktek agar kalian bisa melepaskan emosinya terlebih dahulu. Supaya apa, proses kalian untuk terlepas dari kecanduan itu juga akan lebih mudah kalian jalani daripada kalian masih belum melepaskan emosi, ya, emosi yang membuat kalian melakukan aktivitas kecanduan tersebut. Ya, ada banyak pola yang aku ajarin ya supaya kalian terlepas dari emosinya dan kecanduan nih. Supaya apa? Supaya identitas kalian yang awalnya pencari runtuh dan dia akan berganti ke identitas si penemu. Ya, yang awalnya kalian merasa tidak layak untuk menemukan jodoh akan berganti identitasnya menjadi orang yang layak untuk menemui jodoh atau si penemu jodoh. Ya, buat kalian yang sudah akses programnya, kalian lakukan polanya, pola prakteknya. Itu adalah pola yang sangat penting buat kalian supaya kalian bisa bertransformasi menjadi orang yang sangat layak untuk menemukan jodoh yang terbaik buat kalian. Oke? Buat kalian yang belum mengakses program Menemui Jodoh, kalau kalian memang niat untuk mengubah keadaan batin kalian agar bisa menerima jodoh dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah program yang cocok buat kalian. Oke, udah banyak ya yang join di program Menemui Jodoh ini, udah ada ratusan orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Siapa tahu jodoh kalian ada di situ. Ya, kita akan bersama-sama berkomunitas ya dan melakukan praktek transformasi diri ini melalui jalan kesadaran secara bersama-sama sampai kalian layak dan menemukan jodoh kalian. Nanti akan aku bimbing di grup WhatsApp, kita akan lakukan Zoom meeting juga secara rutin ya agar kalian proses transformasinya akan lebih cepat daripada kalau kalian belajar sendiri dan tidak ada yang membimbing. Oke, itu aja. Saya Fahmi, saya founder dari komunitas Menemui Jodoh. Sampai jumpa di video selanjutnya.